Assalamualaikum, bertemu dengan saya Hadi Karyanto. Perkenalkan, saya adalah salah satu calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Kabupaten Klaten. Baiklah, kita mulai menjelaskan kembali tentang konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kali ini saya akan menyampaikan tentang 11 butir tentang dasar-dasar pendidikan. Butir pertama adalah arti dan maksud pendidikan. Kata, pendidikan, dan pengajaran itu seringkali digunakan bersama-sama. Akan tetapi sebenarnya gabungan kedua kata itu dapat mengeruhkan pengertiannya yang asli. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Dengan kata lain, pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Butir kedua adalah pendidikan hanya tuntunan dalam hidup. Harus diingat, bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Butir ketiga menjelaskan perlukah tuntunan pendidikan itu? Meskipun pendidikan itu hanya tuntunan saja di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, tetapi perlu juga pendidikan itu berhubungan dengan kodrat keadaan dan keadaannya setiap anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Butir keempat adalah dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidikan. Yang dimaksud dengan istilah dasar jiwa, yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Butir kelima adalah tabiat yang dapat dan yang tidak dapat berubah. Menurut teori konvergensi, watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Pertama, dinamakan bagian yang intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan angan-angan atau pikiran, intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Kedua, dinamakan bagian yang biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Butir selanjutnya adalah butir ke-6, butir ini membahas tentang perlunya menguasai diri dalam pendidikan budi pekerti. Dengan adanya budi pekerti, setiap manusia berdiri sebagai manusia, dengan dasar-dasar yang jahat dan memang dapat dihilangkan, maupun dalam arti menutup atau setidaknya mengurangi tabiat-tabiat jahat yang biologis atau yang tak dapat lenyap sama sekali karena sudah bersatu dengan jiwa. Butir ke-7 mendeskripsikan jenis-jenis budi pekerti. Pada deskripsi ini, Ki Hajar Dewantara mengutip pendapat Profesor Dr. Heijmans. Profesor Dr. Gerard Heijmans adalah seorang filosof dan psikolog Belanda yang lahir pada tahun 1857 dan meninggal pada tahun 1930. Ia adalah seorang profesor di Universitas Groningen, di mana ia mengajar dan melakukan penelitian di bidang psikologi dan filsafat. Heijmans dikenal karena kontribusinya dalam psikologi eksperimental dan filsafat ilmu. Ia merupakan salah satu pendiri psikologi eksperimental di Belanda dan memainkan peran penting dalam pengembangan psikologi sebagai ilmu di negaranya. Heijmans juga berkontribusi pada perkembangan teori dan metode dalam psikologi, terutama dalam pengukuran dan pemrosesan informasi sensorik. Butir ke-8 yaitu tentang naluri pendidikan. Naluri pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara merujuk pada dorongan alami atau insting dalam diri setiap individu untuk belajar dan berkembang. Ia meyakini bahwa setiap individu memiliki naluri atau dorongan bawaan untuk belajar, dan pendidikan harus menghormati dan memanfaatkan naluri tersebut. Ki Hajar Dewantara mengajukan bahwa pendidikan yang efektif harus didasarkan pada pemahaman yang mendalam tentang karakteristik individu dan naluri mereka. Ia percaya bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya fokus pada aspek akademik, tetapi juga mengembangkan aspek kreativitas, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, dan nilai-nilai moral. Dalam pandangan Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang mencerminkan naluri pendidikan akan memberikan individu kemampuan untuk bertahan hidup, beradaptasi dengan perubahan, berpikir kritis, dan berkontribusi positif kepada masyarakat. Pada butir ke-9, Ki Hajar Dewantara menjelaskan tentang syarat-syarat pengetahuan. Beliau berpendapat bahwa pendidikan yang teratur yaitu pendidikan yang berdasarkan pada pengetahuan. Butir selanjutnya adalah peralatan pendidikan. Jika kita dapat membaca karya Ki Hajar Dewantara dengan judul Madilog, buku ini terbit pada tahun 1938.
Buku ini berisi pendekatan filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mencakup aspek-aspek peralatan pendidikan, termasuk teknologi, metode pembelajaran, dan peran guru. Butir terakhir adalah korelasi umur. Pembagian umur dalam 3 fase yang sering digunakan dalam konteks pendidikan. Fase-fase tersebut mencakup periode perkembangan yang berbeda dan memberikan fokus pada tujuan pendidikan yang sesuai dengan setiap fase tersebut. Berikut adalah penjelasan singkat untuk setiap fase. Fase 1, usia 1-7 tahun. Fase ini sering disebut sebagai masa pendidikan anak usia dini atau pendidikan prasekolah. Pada fase ini, pendidikan berfokus pada pengembangan keterampilan sosial, kognitif, motorik, dan bahasa dasar. Tujuan utama adalah untuk membangun dasar yang kuat dalam aspek-aspek ini dan menumbuhkan rasa kepercayaan diri, rasa ingin tahu, dan motivasi belajar pada anak. Fase 2, usia Juli 14 tahun. Fase ini sering disebut sebagai masa pendidikan dasar. Pada fase ini, pendidikan lebih terstruktur dan formal dengan fokus pada pembelajaran akademik dasar, seperti membaca, menulis, matematika, dan ilmu pengetahuan. Tujuan utamanya adalah untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman siswa dalam berbagai bidang serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan kemampuan sosial. Fase 3, usia 14-21 tahun. Fase ini sering disebut sebagai masa pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Pada fase ini, pendidikan lebih mendalam dan spesifik, dengan penekanan pada pilihan mata pelajaran atau jurusan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mempersiapkan siswa untuk kehidupan setelah sekolah dengan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang relevan dalam bidang yang dipilih, baik itu pendidikan akademik maupun vokasional. Pembagian ini mencerminkan pentingnya memahami perbedaan dalam perkembangan anak pada setiap fase dan memberikan pendekatan pendidikan yang sesuai. Namun, perlu diingat bahwa setiap individu memiliki perkembangan yang unik, dan pembagian ini hanya menjadi kerangka umum yang dapat bervariasi dalam konteks dan sistem pendidikan yang berbeda.